depannya juga nggak pernah Baru sini tahu. nggak pernah ngobrol sama maksudnya bertemu langsung atau dalam mimpi atau apa gitu, Kalau mimpi bisikan? sih pernah mimpi ketemu ular besar hitam gitu, pernah itu. Di rumah juga sering kemasukan ular. Aduh. Iya, kadang kala di dapur tahu-tahu ada di atas atap, keluar gitu. Kemudian saya buka pintu di ruang tamu, kemudian di kamar. Saya agak aneh, ada pernah 2 ekor, eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Dan di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang ustadz lalu mengungkap rahasia batin yang ada di dalam diri setiap manusia? Di program ini kami akan mencoba memberikan bantuan bagi mereka yang hadir sebagai narasumber kami, baik permasalahan yang medis maupun yang non-medis. Langsung saja kita bertemu dengan yang pertama yaitu Ibu Rosilawati asal dari Bogor dan permasalahannya adalah cukup pelik. Ia konon kabarnya dicintai siluman ular yang ada di dalam tubuhnya hingga membuatnya susah untuk bertemu dengan jodoh. Apa yang terjadi langsung saja kita bertemu. Yuk, Assalamualaikum Ibu, tepuk tangan boleh semua? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Mbak aja mungkin ya. Sebelum ngobrol panjang yang bikin Mbak harus mengenakan, madep sini boleh, mengenakan topeng ini apa kira-kira? Eee, Gimana ya, saya ada banyak teman juga mungkin agak sedikit, malu gitu. Malu ya. Ya, Nah, yang pertama yang maaf, yang memalukan versi Mbak ini tentang apa sebenarnya? Versi Mbak lo ya, bukan saya bilang hal ini memalukan, tapi menurut Mbak yang memalukan ini apa sih? ya karena gimana ya, usia saya kan sudah 51 tahun, sampai saat ini belum ada pendamping. Karena juga banyak hambatan gitu ya. Setiap mau ketemu nggak jadi, setiap mau ketemu nggak jadi gitu. Sabar ya. Insya Allah dipertemukan secepatnya ya. Amin. Sekarang ceritakan dulu nih keluhan secara fisiknya apa sih selama ini yang dirasakan itu Mbak Mmm, Rosi panggilannya? ya, Ya, Mbak Rosi, apa keluhannya? keluhannya sih sebenarnya, badan saya suka sakit gitu ya. Tapi secara medis tidak terlalu gimana sih, berat. Cuman, di punggung, di otak, di kepala, kemudian di kaki, itu di ini juga ya, seperti urat tuh seperti ditarik-tarik Di gitu. bagian maaf, paha, Ya, paha, terus juga di kepala nih kayaknya kalau udah panas sekali ya, itu yang saya bikin berat gitu. panasnya itu bagaimana? Panasnya seperti gimana sih, kena air panas gitu. Aduh, Iya, yang jadi bikin panas biasanya apa kira-kira? ya itu nggak tahu saya Dadakan juga. aja? Iya, dadakan kalau udah datang sakitnya ya sakit, kadang juga badan berat gitu. Ya. Beratnya tuh ya tadinya duduk, biasa aja, begitu berdiri kok ini berat banget gitu. Memang ada yang sering masuk? Iya, jadi pernah saya berzikir, eee, ya berzikir pernah tarik napas gitu sambil berzikir, masuk sampai semua ke jari ini ada seperti angin kecil-kecil gitu masuk ke 10 jari saya. Seperti angin-angin kecil masuk Mhm, ke jari. terus kalau setiap hari sih seperti ada yang masuk di ini, di punggung saya. Jadi seperti kincir angin kecil gitu masuk ke sini. Terus kalau tidur juga malam-malam itu apa, yang seperti dicubit gitu, gitu. Itu sepertinya juga Sudah kayaknya berapa masuk. tahun ini sakitnya berarti kalau atau gangguan ini? Aduh mungkin udah 30 tahun ya. Soalnya saya nggak tahu kapan mulainya, cuman waktu umur 41 kok gini-gini aja ya, akhirnya saya, eee, berobat ke pesantren. Oh, Nah di situ saya nggak tahu ada jin atau tidaknya, cuman ke sana aja gitu. Ternyata memang pas diobatin keluar tuh macem-macem.
ada genderuwo, ada kuntilanak. Nah itu yang aduh, jadi, Ya, oh ini ternyata saya gangguannya itu. metode pengeluarannya waktu itu bagaimana ya, Mbak Ros? Pengajian, Pengajian, iya, ruqyah ya. ruqyah mungkin ya. Sama santri-santrinya kok saya direjeng sampai 7 orang itu. Heeh, tapi keluar itu Keluar sampai semua. enak saya begitu udah dikeluarin, saya seperti badan saya habis buka baju yang ketat gitu langsung gitu jadi Lepas gitu ya, bisa lepas, bernafas iya, iya lega gitu. betul, Berapa iya. hari waktu itu di pesantren? Oh itu lama sampai 7 Jumat. Setiap malam Jumat saya harus ke sana. Hampir 2 bulan ya? Oh nggak Iya, nginep di pesantren? enggak, Bolak-balik? bolak-balik, Ya wis. iya. Saya undang bintang tamu dulu boleh ya? Iya iya, Pak. Sembari ya. Ya pemirsa, saya memiliki bintang tamu sekarang, seorang model dan juga dia adalah seorang aktris. Cantik sekali, langsung saja saya undang Juliana Mukhtar atau Uli. Uli silakan bergabung, tepuk tangan semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uli langsung duduk silakan, silakan. Iya silakan duduk. Oke, Uli, selamat datang di Rahasia Batin. Terima kasih. Ya, ini saya pengen konfirmasi karena katanya pernah dikasih kesempatan sama ya Allah lah untuk melihat seseorang atau sesuatu yang bukan dari alam kita dan itu nggak sengaja ya. Benar. Ceritanya bagaimana, Uli? Iya, itu waktu itu saya memang tujuannya pengen ke daerah BSD. Terus salah jalan. Nah, terus ngelewatin pohon bambu. Memang bambunya agak lebar lah. Tiba-tiba ada sosok cowok berdiri, pucet, darah, rambutnya keriting gitu. Kayak korban kecelakaan deh. Jadi dia berdiri cuman gini doang. Terus aku langsung yang, Allahu Akbar. Langsung aku bilang sama temen-temenku, sama kakakku juga, itu siapa? Itu siapa? Gitu. Terus yang lain, yang mana? Yang mana? Nggak ada. Terus aku nangis sebesar-besarnya, nangis jerit gitu. Dan mau nggak mau kita memang harus ngelewatin jalan itu lagi karena memang udah salah jalan. Iya, iya, Jadi itu iya. aku cuman yang tutup mata terus sampai mereka bilang, Uli nggak lihat apa-apa. Enggak, Uli lihat gitu. Itu pucet banget. Itu yang sampai sekarang seumur hidup itu yang paling mengerikan. Masih Aku berbekas lihat. sampai sekarang ya. Ya. Ya, walaupun sebenarnya Uli nggak punya indera keenam atau apapun itu, tapi dapat kesempatan seperti itu waktu itu. Nanti kita tanya sama Pak Ustadz ya. Ya. Sebenarnya apakah memang semua orang bisa melihat, tergantung dari sang jin memilih atau bagaimana nanti kita tanya Pak Ustadz ya. Tapi saya mau ke Mbak Rosinnya lagi. Oke, sekarang aku mau beralih ke siluman ular. Kata siapa ini posesif banget ularnya katanya. Iya, waktu itu saya pernah berobat, mungkin itu bukan ustadz ya, mungkin ya kayak orang pintar gitu ya. Nah, memang setiap dipijit, nah mungkin karena dia dia bisa mengajak bicara jin itu, dia cerita bahwa saya adalah suaminya katanya gitu. Si siluman ular ini suaminya Mbak Rosi. Dia mengaku begitu. Terus udah gitu katanya saya sempat punya anak dengan dia begitu. Ya, itu yang aneh, saya juga nggak tahu itu benar atau tidaknya. Jadi seperti ada pernikahan goib. Iya gitu. Yang saya nggak tahu juga itu kapannya, juga nggak pernah Baru sini tahu. nggak pernah ngobrol sama, maksudnya bertemu langsung atau dalam mimpi atau apa gitu? Kalau mimpi Bisikan. sih pernah mimpi ketemu ular besar hitam gitu, pernah itu. Di rumah juga sering memasukkan ular. Aduh. Iya, kadang kala di dapur tahu-tahu ada di atas atap, keluar gitu. Kemudian saya buka pintu di ruang tamu, kemudian di kamar. Saya agak aneh, ada pernah 2 ekor, kecil-kecil ya, sama gitu. Loh kok ada ular gitu ya. Udah saya kepluk-kepluk karena rumah saya agak kayu kan, akhirnya sembunyi dia di kayu, nggak bisa saya keluarin. Yang konon katanya adalah anak Mbak. Katanya itu. Dengan si jin tersebut ya. Iya. Ya udah ini tampaknya harus langsung kita tanyakan ke Pak Ustadz ya. Ya. Bapak Ibu mari kita berikan sambutan untuk Ustadz Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pak Ustadz, ini di sebelah Robi konon katanya mempelai wanita dari sang jin ular gitu. Ya. Ya langsung deh ini. Pak Ustadz. Kamu siapa? Ngapain?
ngapain lu? Hah? Hah? Siapa? Ngapain? Ngobatin gua? Hah? Gua suaminya.